أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khususnya Kepala Bapenda DKI Jakarta Ibu Hajah Lucy, Pak Wakil Pak Haji Elva, Ibu Sekban, Ibu Hajah Umi, Bapak Ibu Eselon 3, Eselon 4, Sivitas Keluarga Besar Bapenda DKI Jakarta, para jamaah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baru tiba dari Alexandria. Ada pembinaan mahasiswa dan santri di sana. Alhamdulillah, Allah pertemukan saya dengan seorang ulama besar. Beliau mursyid tarekat yang mu'tabarah, yang diakui oleh para pendiri tarekat, artinya jelas dalil Qur'annya, jelas dalil sunnahnya, dan difatwakan oleh ulama bahwa tarekahnya tersebut mu'tabarah. Bukan tarekat-tarekat yang berbeda, apalagi menyimpang dari syariat Islam. Nama mursyidnya itu Syekh Ala Muhammad Mustafa Naimah, seorang doktor ahli hadis dari Al-Azhar University. Subhanallah. Saya terkesima. Beliau mengajarkan kepada saya satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abdul Muta'al, kenapa Nabi mengatakan kepada sepupunya yang masih kecil, namanya Abdullah bin Abbas, dalam kitab yang amat sangat sederhana. Kita kalau belajar hadis dimulai dari kitab ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, namanya kitab Arba'in Nawawi. Ada hadis begini, ya gulam, wahai anak laki-laki yang belum dewasa, ya gulam. Yang dimaksud anak laki-laki yang belum dewasa tadi namanya Abdullah bin Abbas. Dia sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ya gulam, u'allimuka kalimat. Maukah engkau akan aku ajari dengan kalimat? Kata beliau mursyid tarekat Sya'ala Muhammad Mustafa Naimah, wahai Abdul Muta'ali, kenapa Rasul itu hanya menawarkan, maukah engkau aku ajari dengan kalimat? Nabi nggak mengatakan, maukah engkau aku ajari dengan sofahat, halaman-halaman, faqarat, paragraf-paragraf, mujalladat, kitab atau buku ensiklopedia yang berjilid-jilid. Nabi amat sangat sederhana. Maukah engkau aku ajari dengan kalimat? Cukup kalimat. Bukan paragraf, bukan halaman, bukan buku, bukan ensiklopedia yang berjilid-jilid. Cukup dengan kalimat. Sebagai, kalau saya jawab saya tahu, khawatir apa yang ada di benak beliau tidak keluar. Maka lebih baik saya menjawab, saya ingin diajari. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya menawarkan, mengajarkan Abdullah bin Abbas kalimat. Jawab beliau, itulah Rasulullah. Ya. Orang ketika banyak berbuat, maka yang beliau katakan tidak banyak. Tidak banyak itu perbuatan, pengalaman, pembuktian dari ibadahnya, dari akhlak dan integritasnya. Subhanallah. Maka ketika disampaikan nggak perlu banyak paragraf. Tidak perlu banyak halaman-halaman buku dan kitab. Apalagi berjilid-jilid buku dan ensiklopedi. Orang kalau sudah banyak mengamalkan, memberi contoh. Maka ketika men-share kepada umat. Itu hanya dengan kalimat saja. Maka umat dalam hal ini Abdullah bin Abbas ketika Nabi menyampaikan kalimat dia udah paham. Kenapa? Di belakang kalimat yang Nabi sampaikan ada contoh.
ada tauladan, ada uswah. Subhanallah. Maka wajar kalau para ahli hadis itu mengatakan apa yang Nabi keluarkan baik, apalagi dalam perkataan yang disebut dengan hadis. Itu bentuknya jawami'ul kalim. Singkat tapi padat. Kenapa? Singkat padat namun di dalamnya isinya perilaku, isinya contoh, isinya suri tauladan yang luar biasa. Sehingga sahabat Nabi SAW cukup dengan satu kata. Kan ada nyanyinya itu kan? Ada lagunya tuh ya. Cukup, cukup satu kata. Subhanallah. Coba lihat wahyu pertama kan pendek betul. Iqra baca. Jadi yang Nabi sampaikan tuh nggak panjang-panjang, pendek. Wajar aja kalau khutbah Jumat Nabi pendek. Ini para sahabat paham. Kenapa? Karena di belakangnya ada tauladan, ada contoh, ada perilaku yang luar biasa. Apa pelajaran yang bisa diambil oleh kita, wahai Bapak Ibu? Islam sampai ke Mesir, Islam sampai ke Abdul Muiz, Jakarta Pusat. Islam sampai ke Pondok Cabe, Islam sampai ke Bogor, Islam sampai ke Seantero, itu karena contoh, karena perilaku. Subhanallah. Maka kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa melakukan perbuatan yang baik, kemudian perbuatan baik tersebut dicontoh oleh orang di kemudian hari, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa melakukan sunnah, barang siapa melakukan perilaku yang buruk, ya, melakukan kegiatan yang dusta, yang culas, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha. Dan dia dapat dosa dari mereka-mereka yang datang kemudian hari mencontoh perilaku buruk tersebut. Ingatlah Bapak Ibu, ketika kita berbuat baik, sebetulnya pahalanya double. Pahala dari kebaikan kita dan pahala contoh itu. Kenapa? Karena orang lain melakukan karena apa yang kita lakukan dari kebaikan itu. Pahalanya double. Sebaliknya. Subhanallah. Ketika kita melakukan keburukan, ketika melakukan pengkhianatan, ketika melakukan culas, dusta, subhanallah. Kita dapat dosanya dan orang lain memberi contoh, ah dia aja ngelakuin kayak gitu, ah dia aja kayak gitu. Dia aja korupsi, subhanallah. Ngapain saya jujur-jujur amat, subhanallah. Lalu diikuti tuh keburukan kita. Waduh, subhanallah. Itu dosa jariah Bapak Ibu. Ngalir terus tuh dosa. Subhanallah. Apalagi di bulan suci Ramadan Bapak Ibu. Amal sunnah ketika kita lakukan pahalanya jadi amal wajib pahalanya. Subhanallah. Sebaliknya ketika kita berbuat buruk di bulan suci Ramadan. Apalagi sekarang nih. Subhanallah. Itu dosanya. Berlipat-lipat ganda. Apalagi keburukan kita jadi benchmark. Ya, untuk orang-orang, untuk orang lain, untuk generasi dia aja melakukan itu. Udah ada contohnya kok. Aduh, hati-hati Bapak Ibu, itu dosa jari. Subhanallah. Bapak Ibu, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, suatu saat pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang baik Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita saling mendoakan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Allah ubah. Kalau di kita ada namanya APBNP, APBN perubahan. Sama. Dalam agama Islam pun ada takdir perubahan. Kapan? Di bulan suci Ramadan ini. Capai dia, raih dia, gapai dia. Namanya Lailatul Qadar. Malam Allah mengubah takdirnya. Subhanallah. Maka Nabi untuk itu dia persiapkan betul. Di 10 hari terakhir. Beliau mengecangkan ikat pinggangnya. Kemudian menghidupkan malam-malamnya. Lalu membangunkan keluarganya. Sampai Nabi mengeluarkan diksi cari malam itu di 10 hari terakhir. Cari malam itu di malam-malam ganjil. Bahkan yang ketika cari malam itu di malam ke-21, 23, 27, bahkan 29. Kenapa? Kita harus jadi orang baik, Bapak Ibu. Kenapa? Ketika kita berbuat buruk, khawatir. Bukan hanya dosa keburukan. Tapi keburukan kita, jahat kita, culas kita,
curang kita, dosa kita, koruptif kita diikuti oleh orang lain. Plek, jadi dosa jariah. Gitu. Ya Allah, jadikan kami orang baik. Lebih berikan rasa takut ya Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami punya hati susah ya Allah. Ketika kami mendengar, ketika kami melihat dengan mata kami, ya Allah, apa yang kau suguhkan kepada kami dari kebaikan-kebaikan. Tapi kami juga belum berubah. Karena itu mungkin hati kami sudah kotor, ya Allah. Beri kami, ya Allah, hati yang baru, ya Allah. Sebagaimana engkau memberikan hati kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu lahir batin.